Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu Guru PAI semuanya. Bertemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama tingkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Bapak Ibu Guru PAI semuanya, kali ini channel Sahabat Guru PAI kita akan belajar bersama-sama tentang kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022 beserta pembahasannya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi tentang video-video berikutnya. Oke, kita akan langsung saja ke kisi-kisi soal dan pembahasannya. Nomor 3, di sini diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik. Nah, mahasiswa dapat menentukan konsep zakat produktif. Jadi ini materi tentang konsep zakat produktif. Taksonominya adalah C4, tingkat kesulitannya adalah sedang. Nah, kita akan coba menggunakan tips dan trik sebelumnya, yaitu melihat bagian akhirnya terlebih dahulu. Ya, apakah sesuai dengan cerita atau tidak. Jadi soal yang panjang, bagian akhirnya dulu dilihat, ya, bagaimana pertanyaannya, apakah berkaitan dengan cerita atau tidak. Kita lihat bagian akhirnya. Berdasarkan rangkaian cerita di atas, maka penyaluran hasil zakat sebagaimana di atas adalah, nah, kira-kira ini harus mengerti tentang soalnya atau tidak? Harus ya. Nah, di sini berarti kita harus baca soalnya dari awal. Nah, Mustafa adalah pemuda kreatif berumur 28 tahun. Beliau lahir dari keluarga kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mustafa memiliki keahlian membuat bahan kerajinan dari kardus. Untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya, Mustafa terkendala dengan modal. Nah, melihat potensi yang dimiliki oleh Mustafa, Bu Aini berinisiatif untuk membantu Mustafa dengan memberikan hasil zakat profesinya. Nah, ini ya, jadi pertanyaannya tadi, penyaluran hasil zakatnya bagaimana? Apakah A, zakat harus berupa bahan makanan pokok? Atau B, zakat harus diberikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan? C, zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahik zakat. D, zakat membantu meringankan mustahik zakat. Atau E, usahanya akan berkembang dengan baik. Nah, ini tentang konsep zakat produktif. Bagaimana sih konsep zakat produktif? Nah, sebelum menjawab ini, mari kita simak dulu materinya atau pembahasannya. Nah, ini adalah konsep tentang zakat produktif. Jadi penunaian zakat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi juga harus berdampak positif kepada kehidupan sosial, karena keberadaannya dapat mensejahterakan kehidupan bagi orang yang tidak mampu. Nah, ada beberapa konsep nih untuk mengeluarkan zakat secara produktif. Yang pertama, ada tipe zakat konsumtif tradisional. Ini contohnya adalah seperti zakat fitrah, ya. Di bulan Ramadan itu biasanya kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu adalah zakat dengan tipikal konsumtif tradisional. Kemudian yang kedua adalah konsumtif kreatif. Ini contohnya adalah beasiswa. Nah, meskipun ini bisa diberikan langsung secara konsumtif kepada penerimanya atau kepada mustahiknya, tapi ini bersifat kreatif, ya. Jadi penerima atau mustahik itu bisa membelanjakan sesuai dengan keperluannya. Kalau yang tradisional tidak bisa. Ini zakat fitrah kan sebaiknya yang diberikan adalah beras. Ya, jadi kalau sudah diberikan beras, berarti itulah yang diberikannya. Itu namanya konsumtif tradisional. Kalau konsumtif kreatif, ini bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan oleh mustahiknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah produktif tradisional. Ini seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Ini bersifat produktif. Ya, produktif itu berarti tidak bisa langsung dikonsumtif, ya. Tidak bisa langsung dikonsumsi seperti pemberian ternak dan alat pertukangan tidak bisa langsung dikonsumsikan. Jadi ini sifatnya adalah produktif. Tapi yang ini diberikan langsung secara tradisional. Jadi alatnya ini sudah ada, ternaknya sudah ada, tinggal digunakan. Silahkan diproduksikan. Nah, kemudian yang keempat ada juga konsep produktif kreatif. Jadi bisa diproduksi oleh mustahiknya, oleh penerimanya, tapi bisa dikreasikan juga, mau seperti apa produksinya gitu. Nah, ini adalah zakat untuk modal usaha. Nah, kira-kira untuk soal yang tadi, ya, bagaimana penyaluran yang sebaiknya dilakukan? Nah,
Jadi jawabannya dengan konsep zakat produktif ini, jawabannya adalah C. Ya, zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahik zakat. Di sini kita lihat mustahiknya adalah berusia 28 tahun, ya. Kemudian punya keahlian, ya. Kemudian terkendala dengan modal. Meskipun kondisi keekonomiannya adalah menengah ke bawah. Nah, ini berarti dia termasuk juga fakir miskin, ya, karena menengah ke bawah. Nah, di sini zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahik zakat. Ini bisa diberikan modal usaha kepada pemuda tersebut, kepada Mustafa ya, di sini contohnya. Nah, jadi itu tentang konsep zakat produktif. Jadi Bapak Ibu guru PAI harus mengetahui juga tentang konsep ini. Jadi bagaimana nanti cara memberikan konsep zakat produktifnya. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.